Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gloria Florin Maitimu dengan NIM 13012131102, ingin menjelaskan mengenai content-based filtering. Content-based filtering merupakan metode dalam sistem rekomendasi yang memberikan saran kepada pengguna berdasarkan karakteristik konten dari item yang sudah disukai pada sebelumnya. Jadi informasi dari perilaku pengguna di masa yang lalu atau yang sudah mereka sukai sebelumnya disimpan dalam user model, sehingga di sini sistem content-based filtering ini memanfaatkan dua informasi penting, yaitu ada user model dan deskripsi item, di mana user model untuk menggambarkan ketertarikan pengguna di masa lalu, sedangkan deskripsi item merupakan sistem yang merekomendasikan item dengan cara mencari item yang mirip dengan item-item yang sudah disukai oleh pengguna di masa lalu berdasarkan deskripsi item. Nah, di sini merupakan prinsip dasar dari content-based filtering. Bisa dilihat kalau content-based filtering tersebut itu tidak memerlukan data komunitas, sehingga dengan adanya data pengguna dan juga deskripsi item saja, rekomendasi bisa tetap dilakukan sekalipun hanya terdapat satu pengguna saja, karena mereka tidak berfokus di rating sebelumnya ataupun ini sebelumnya, namun berfokus dari deskripsi item yang ingin direkomendasikan tersebut. Nah, dalam paradigma content-based filtering ini, sistem itu tidak mengandalkan meta-informasi atau atribut tambahan yang terkait dengan item seperti genre, nama penulis, atau tahun rilis, tahun terbit, atau apapun itu. Namun paradigma ini itu menggunakan daftar kata kunci atau keyword yang relevan, sehingga keyword atau kata kunci tersebut yang muncul di deskripsi atau konten itu menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi. Jadi sistem mencoba untuk memahami dan menggambarkan item dengan cara yang lebih rinci dan berfokus pada keyword yang muncul dalam deskripsi item itu sendiri. Dengan hal tersebut memungkinkan untuk sistem bisa mengidentifikasi kesamaan antar item berdasarkan kesamaan dalam kata kunci atau keyword yang digunakan dalam deskripsi dari item tersebut. Selanjutnya ini adalah term frequency inverse document frequency atau TF-IDF, di mana metode yang digunakan dalam pemrosesan teks dan informasi retrieval untuk mengukur seberapa penting sebuah kata atau term dalam sebuah dokumen dalam kumpulan dokumen atau korpus. Jadi dalam sistem rekomendasi, metode ini digunakan untuk menghitung bobot kata sehingga sistem dapat menemukan item yang memiliki kesamaan dengan item yang sudah dikenal sebelumnya. Metode ini menggabungkan dua komponen, yaitu TF dan IDF, di mana TF atau term frequency digunakan untuk mengukur seberapa sering sebuah kata muncul dalam dokumen tertentu. Kita menghitung TF tersebut dengan rumus TF dalam kurung T, D sama dengan jumlah kata dalam dokumen D dibagi dengan total kata dalam dokumen T, di mana T merupakan kata yang ingin diukur frekuensinya dan D adalah total kata dalam dokumen. Untuk contohnya, misalkan terdapat kata sistem yang muncul sebanyak 10 kali dalam sebuah dokumen yang terdiri dari 100 kata. Maka kata sistem tersebut dalam dokumen nilai TF-nya yaitu 10 dibagi dengan 100 yang hasilnya 0,1. Maka nilai TF dari kata sistem tersebut adalah 0,1. Selanjutnya yaitu komponen yang kedua adalah inverse document frequency atau IDF, di mana IDF di sini untuk mengukur seberapa penting sebuah kata dalam seluruh korpus dokumen. IDF dihitung dengan rumus IDF dalam kurung T sama dengan log dari jumlah total dokumen dalam korpus dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung kata T, di mana T yang di sini adalah kata yang ingin diukur nilai IDF-nya. Misalkan terdapat 1000 dokumen dalam korpus dan kata
sistem itu muncul sebanyak 100 dokumen dalam korpus tersebut. Maka nilai IDF-nya yaitu log dari 1000 dibagi dengan 100, di mana 1000 dibagi 100 adalah 10, jadi log dari 10 yaitu adalah 1. Maka nilai IDF dari kata sistem itu sendiri adalah 1. Selanjutnya yaitu term frequency inverse document frequency atau TF-IDF, di mana ini merupakan perkalian antara TF dan IDF yang tadi untuk mengukur seberapa penting sebuah kata dalam sebuah dokumen dalam konteks seluruh korpus. Untuk TF-IDF ini memberikan skor yang lebih tinggi untuk kata-kata yang sering muncul dalam dokumen tertentu dan jarang muncul di seluruh korpus. Jadi TF-IDF ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kata-kata yang khas atau kata-kata penting dalam dokumen tertentu. Dalam content-based filtering ini, TF-IDF dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami konten item dan membandingkannya dengan preferensi pengguna berdasarkan kata kunci atau keyword yang relevan, sehingga hal tersebut membantu untuk bisa memberi rekomendasi yang lebih akurat dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Nah, setelah kita mengetahui bobot TF-IDF dalam setiap kata di dalam dokumen, langkah selanjutnya yaitu kita mencari menghitung tingkat kemiripan antar dokumen-dokumen tersebut. Nah, biasanya menggunakan quotient similarity atau metrik yang umumnya digunakan untuk mengukur kemiripan, di mana quotient similarity ini mengukur kedua sudut antara dua vektor TF-IDF yang mewakili dokumen. Jadi semakin kecil sudut antara vektor-vektor tersebut, maka semakin mirip juga dokumen-dokumen tersebut. Untuk nilai quotient similarity itu berkisar antara 0 hingga 1. Jika kalau misalkan nilai tersebut 0, maka dokumen-dokumen tersebut sepenuhnya berbeda. Namun jika 1 berarti dokumen-dokumen tersebut sangatlah identik. Ini merupakan langkah-langkah untuk menghitung quotient similarity. Yang pertama adalah hitung dot product antara kedua vektor TF dan IDF, di mana jika diberikan dua vektor, maka kedua vektor tersebut dikalikan, yaitu untuk menghitung dot product dari kedua vektor tersebut. Tahap yang kedua yaitu menghitung norm atau panjang vektor dari masing-masing dokumen. Di sini yaitu kita menghitung jumlah elemen yang terdapat dalam jumlah elemen yang terdapat di vektor A dan juga di vektor B, masing-masing dari vektor A dan vektor B. Kemudian yang ketiga yaitu kita menghitung quotient similarity menggunakan rumus ini, yaitu sim A, B sama dengan dari vektor A dan B sama dengan nilai dari vektor A dikalikan vektor B, kemudian dibagi dengan jumlah elemen yang ada di vektor A dikali dengan jumlah elemen yang ada di vektor B. Nah, kembali ke awal, jadi sebelum kita menghitung TF-IDF dan menemukan nilai quotient similarity, kita perlu melakukan langkah preprocessing data, yaitu untuk mempersiapkan data tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Namun, preprocessing data ini juga tergantung dari kondisi datanya. Nah, terdapat beberapa langkah untuk preprocessing pada dokumen. Yang pertama yaitu tokenisasi, di mana dokumen teks dibagi menjadi kata-kata atau token-token, kemudian dan lower casing, di mana semua huruf dalam dokumen diubah menjadi huruf kecil. Yang ketiga itu stop words removal, di mana ini untuk menghapus kata-kata yang sering muncul dalam teks. Kemudian ada stemming atau lemmatization, di mana ini untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar atau kata dasar. Jadi misalkan ada berimbuhan, ada kata yang mengandung imbuhan, nah imbuhan itu dihapus sehingga menjadi kata dasar saja. Dan yang terakhir yaitu pembersihan tanda baca dan karakter khusus. Karakter khusus ini seperti simbol atau angka yang sering tidak diperlukan dalam analisis teks dan dapat dihapus. Ini untuk menghindari pencampuran karakter non-alfanumerik dalam analisis. Nah, selanjutnya ini adalah merupakan kelebihan dari content-based filtering, di mana kelebihan yang pertama itu personalisasi yang tinggi, karena content-based ini dapat memberikan rekomendasi yang sangat personal
karena tidak mempertimbangkan preferensi pengguna secara langsung. Yang kedua yaitu tahan terhadap item cold start, di mana content base ini efektif dalam menghadapi masalah item cold start, yaitu ketika sistem harus memberikan rekomendasi kepada item yang baru yang belum pernah memiliki sejarah rating ataupun yang belum pernah dicari sebelumnya. Yang ketiga yaitu transparansi, di mana item content base ini lebih transparan daripada beberapa paradigma lainnya dalam sistem rekomendasi. Kemudian yang terakhir yaitu dukungan untuk nice interest, di mana paradigma ini efektif dalam merekomendasikan item yang sesuai dengan minat spesifik dari pengguna itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah kekurangan dari content based filtering. Yang pertama yaitu ketergantungan pada data dari item. Jadi content base ini sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data item. Kemudian keterbatasan dalam memahami preferensi yang kompleks. Meskipun content base ini mempertimbangkan atribut dari item, namun dimungkinkan sistem akan kesulitan memahami preferensi yang bersifat subjektif. Selanjutnya yang ketiga itu over specialization, di mana paradigma ini terlalu berfokus pada atribut tertentu sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang terlalu serupa atau yang berulang. Dan yang ketiga yaitu user cold start, di mana problem ini masih saja muncul dalam content based filtering, terutama ketika tidak ada cukup data profil pengguna atau riwayat preferensi pengguna yang tersedia untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat. Ini merupakan contoh nyata dalam penggunaan content-based filtering, yaitu ada Netflix dan Spotify. Jadi, Netflix itu menggunakan algoritma berbasis konten untuk merekomendasikan film dan serial berdasarkan genre, aktor, dan penilaian pengguna sebelumnya. Selanjutnya, Spotify itu merekomendasikan lagu dari lagu-lagu yang sudah pernah didengar dan disukai oleh pengguna sebelumnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.